teman R5G yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 13 beranggotakan saya sendiri, Salisa Yanti Iskandar, dan rekan saya Suci Ramadhani yang ingin mempresentasikan mengenai latihan membuat penyuntingan penulisan huruf, kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan urut-urut serapan. Akan memaparkan pengertian mengenai penyuntingan karangan. Penyuntingan karangan sebelum menyelesaikan kegiatan mengarang, periksa terlebih dahulu karangan tersebut. Pastikan tidak ada kesalahan-kesalahan pada karanganmu. Pada umumnya, kesalahan pada karangan dapat dikategorikan atas dua hal. Yang pertama yaitu kesalahan yang menyangkut masalah kebahasaan seperti ejaan yang disempurnakan, pemilihan kata, pembentukan kata, kalimat yang tidak efektif, dan masalah paragraf. Yang kedua yaitu kesalahan yang menyangkut masalah teknis pengetikan dan pengkodean, misalnya salah ketik, tidak konsisten menerapkan kode penulisan. Kesalahan teknik pengetikan dapat menggunakan tanda-tanda koreksi pada tulisan yang salah. Tanda koreksi tersebut sudah merupakan konvensi atau kesepakatan bersama antara penulis dan pembaca atau pengetik naskah. Penerapan tanda koreksi tersebut dapat langsung ditempatkan pada teks atau naskah yang salah atau diletakkan di pinggir naskah sejajar dengan baris yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu terdapat contoh tanda-tanda koreksi. Yang pertama, tanda tersebut adalah tanda untuk menukarkan letak huruf. Contohnya, dalam penulisan teks percakapan yang baik dan benar yaitu tanda tersebut berada di antara huruf L dan I. Perbaikannya menjadi dalam penulisan teks yang baik dan benar yaitu. Kemudian yang kedua, tanda tersebut adalah tanda untuk menghapus huruf dan kata. Contohnya, kalimat yang mana menyatakan bahwa hal tersebut menggunakan pola pengembangan yaitu. Contohnya, kalimat yang mana menyatakan bahwa hal tersebut menggunakan pola pengembangan yaitu. Tanda tersebut berada di huruf mana. Tanda tersebut berada di kata mana. Perbaikannya menjadi kalimat yang menyatakan bahwa hal tersebut menggunakan pola pengembangan yaitu. Dan yang ketiga terdapat tanda V. Tanda V adalah tanda untuk menyisipkan kata atau huruf. Contoh, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia. Tanda V tersebut berada di antara huruf I dengan strip. Perbaikannya menjadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Kemudian yang keempat terdapat tanda seperti T terbalik, yaitu tanda untuk memisahkan kata. Contoh, penulis pun merasa bangga atas karya yang telah diciptakannya. Tanda tersebut berada di antara kata penulis dengan pun. Perbaikannya menjadi penulis spasi pun merasa bangga atas karya yang telah diciptakannya. Kemudian yang kelima yaitu terdapat tanda seperti huruf I dengan lekukan atas dan bawah. Tanda tersebut digunakan untuk menggabungkan kata yang terpisah. Contoh, usia 4-5 tahun diistilahkan sebagai anak pra spasi sekolah. Tanda tersebut berada di antara kata pra dan sekolah. Perbaikannya menjadi usia 4-5 tahun diistilahkan sebagai anak prasekolah. Prasekolah tanpa spasi. Kemudian yang keenam yaitu terdapat tanda seperti huruf U. Tanda tersebut digunakan untuk penulisan kata yang tidak perlu spasi. Contoh, skrip spasi psi. Perbaikannya menjadi skripsi. Contoh kalimatnya yaitu penulis menyadari bahwa terdapat begitu banyak kekurangan dalam penulisan skri spasi psi ini. Tanda tersebut berada di antara huruf I dan P pada kata skripsi. Perbaikannya menjadi penulis menyadari bahwa terdapat begitu banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kemudian yang ketujuh terdapat tanda seperti huruf U ke arah kanan.
Tanda tersebut yaitu tanda untuk menarik huruf keluar atau ke kiri. Yang kedelapan, terdapat tanda untuk menarik huruf ke dalam atau ke kanan, seperti huruf U menghadap ke kiri. Contohnya yaitu penulisan yang mengarah ke dalam. Dengan teks, penulis mengucapkan, Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan tanda seperti huruf U menghadap ke kanan, berada di samping kata penulis. Perbaikannya menjadi, penulis mengucapkan Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian yang kesembilan yaitu tanda untuk menjadikan satu baris atau alinea atau paragraf. Contoh, pada era komunikasi yang berkembang pesat saat ini, media komunikasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Pengaruh tersebut baik terhadap kehidupan pribadi, kelompok, organisasi, lingkungan sekitar, maupun komunikasi dunia secara keseluruhan. Media komunikasi dapat menjanjikan berbagai bentuk komunikasi yang selalu kita temui. Kemudian, yang ke-10 terdapat tanda seperti huruf P dan seperti huruf U menghadap ke arah kanan. Tanda tersebut digunakan untuk menempatkan teks dalam alinea atau paragraf baru. Seharusnya alinea tersebut dipecah menjadi dua karena terdapat dua pokok pembicaraan, contohnya yaitu pada era komunikasi yang berkembang pesat saat ini, media komunikasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Pengaruh baik terhadap kehidupan pribadi, kelompok, organisasi, lingkungan sekitar, maupun komunikasi dunia secara keseluruhan. Media komunikasi dapat menjanjikan berbagai bentuk komunikasi yang selalu kita temui. Komunikasi massa yang merupakan bentuk komunikasi tak langsung adalah suatu proses penciptaan produk informasi dan pendistribusian produk tersebut kepada halayaknya. Media komunikasi menjanjikan fungsi dalam kehidupan manusia, termasuk diantaranya pengawasan, sosialisasi, dan kontrol sosial. Tanda tersebut berada di samping kata komunikasi pada awal kalimat. Kemudian terdapat tanda pagar. Tanda tersebut digunakan untuk merenggangkan spasi baris. Contoh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata sapaan langsung. Misalnya, siapa nama anak itu, Bu? Para ibu mengunjungi Ibu Lurah sekecamatan Menteng. Perbaikannya menjadi, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata sapaan langsung. Misalnya, spasi, siapa nama anak itu, Bu? Para ibu mengunjungi Ibu Lurah sekecamatan Menteng. Kemudian terdapat tanda yang seperti huruf V. Tanda tersebut digunakan untuk merapatkan spasi. Contohnya yaitu para I spasi Bu, M spasi mengunjungi, B spasi U, L spasi Ura, S spasi E Kecamatan Menteng. Perbaikannya menjadi para ibu mengunjungi Bu Lurah sekecamatan Menteng. Kemudian tanda strip 3, tanda yang digunakan untuk koreksi tak jadi. Contohnya yaitu komunikasi massa yang bentuk merupakan komunikasi tak langsung. Komunikasi tak langsung adalah suatu proses penciptaan produk informasi dan pendistribusian produk tersebut kepada halayaknya. Mulanya kata yang akan dihilangkan, namun akhirnya diputuskan tidak jadi menghilangkan kata tersebut. Garis lurus 1, garis di bawah kata atau frasa, yaitu tanda bahwa kata atau frasa harus ditempatkan dalam huruf kursif atau dicetak miring. Contohnya seperti buku komposisi bahasa Indonesia Mencek, atau dalam cetakan perbaikan menjadi buku komposisi bahasa Indonesia Mencek. Dua garis lurus di bawah kata atau frasa, yaitu tanda bahwa kata atau frasa tersebut dicetak tebal. Contohnya seperti hal yang paling utama dan pertama dilakukan sebelum mengarang adalah menentukan topik atau dalam cetakan. Perbaikannya menjadi hal yang paling utama dan pertama dilakukan sebelum mengarang
adalah menentukan topik. 3 lurus, garis 3 di bawah kata atau frasa, yaitu tanda bahwa kata atau frasa tersebut harus ditempatkan dalam huruf kapital. Contohnya seperti yang ada di PPT, bulat tanda untuk menempatkan kata atau frasa dalam huruf kecil. Contohnya pendahuluan dibulatkan, perbaikannya menjadi pendahuluan. Tanda panah ke bawah, tanda untuk menggantikan huruf yang salah. Indonesia ternyata memiliki 707 bahasa. Perbaikannya menjadi Indonesia terjadi memiliki 77 bahasa. Contohnya seperti itu. Penulisan unsur serapan mempunyai beberapa kaidah penyerapan yang disertai dengan sejumlah contoh, yaitu yang pertama penyerapan secara ilmiah, kedua penyerapan dengan perubahan, ketiga penyerapan seperti asal, keempat penyerapan dengan terjemahan, kelima penyerapan akhir asing. Pertama ada penyerapan secara alamiah. Kata-kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang lazim, dieja dan dihafalkan dalam bahasa Indonesia tidak mengalami perubahan. Contohnya seperti abjad, kabar, radio, mode, orator, kitab, listrik, meja, perlu, imitasi, dan arloji. Dua, penyerapan dengan perubahan. Terkadang unsur penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ada yang mengalami penyesuaian terhadap penulisan dan pelafalannya. Penyesuaian ini disesuaikan dengan sistem eja dan lafal bahasa Indonesia. Dalam penyerapan ini perlu diusahakan agar perubahan yang dilakukan hanya seperlunya saja, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contohnya seperti bentuk asal aset, bentuk serapannya aksen. Contohnya seperti yang ada di PPT. 3, ada penyerapan seperti bentuk asal. Unsur asal yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam bahasa Indonesia dengan jalan masih mempertahankan lafal bahasa asalnya. Contohnya seperti Vitai, Ridge, dan Hockey. Keempat, penyerapan dengan terjemahan. Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara menerjemahkan kata-kata asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan ini dapat berupa satu kata asing dipadankan dengan satu kata atau lebih ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti volcano, yaitu berarti gunung api. Yang kedua ada feedback, yaitu umpan balik. 5, ada penyerapan akhir asing. Bahasa Indonesia juga mengambil akhir-akhiran asing sebagai unsur serapan. Akhir-akhiran ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Akhir-akhiran itu antara lain seperti is, isme, ik, ika, wan, wati, log, tas, dan ur. Contohnya seperti logis, ekonomis, dialog, faktur, struktur.